Prof. Hasbullah, Pak Ede, Dr. Agus, kemudian sudah ada Bu Esti juga, teman-teman dari Komnas Pengendalian Tembakau, dan teman-teman wartawan yang sudah hadir. Terima kasih banyak untuk kehadirannya di konferensi pers siang ini. Jadi hari ini saya ditugaskan untuk menjadi moderator terkait konferensi pers mengenai dukungan ke Presiden untuk menangani COVID-19 terkait pengendalian konsumsi produk tembakau. Untuk konferensi pers ini sendiri akan ada 4 pembicara yang sudah saya sebutkan dan kita bisa lihat nama-namanya di screen saat ini. Urutan bicara juga akan sesuai dengan urutan sebagai berikut. Jadi mungkin ada perubahan. Yang pertama dengan Pak Ede duluan, lalu Dr. Agus, kemudian Bu Esti, dan terakhir Prof. Hasbullah. Konferensi persnya berlangsung 90 menit maksimal. Jadi untuk sesi pertama akan ada sesi sharing atau paparan dari tiap narasumber. Masing-masing saya batasi waktunya maksimal 10 menit. Setelah itu kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab supaya diskusinya juga lebih panjang. Untuk tanya-jawab, kalau memang ternyata ini cukup banyak pesertanya, jadi saya akan minta untuk mengirimkan pertanyaan melalui chat box terlebih dahulu, supaya nanti kalau ada pertanyaan yang overlap atau serupa, bisa saya langsung tanyakan kepada narasumbernya. Dan mohon di pertanyaan juga kalau ada narasumber yang ingin dituju, langsung disebutkan saja pertanyaan kepada narasumber yang mana dan pertanyaannya apa. Kemudian kalau masih ada waktu dan memungkinkan, saya akan buka sesi tanya-jawab berikutnya, tapi waktu kita untuk press conference ini tidak akan lebih dari 1:30. Seperti itu kira-kira, dan ada beberapa narasumber yang sudah menyatakan akan ada paparan, dan sepertinya sudah di-share bahan paparannya, dan nanti akan ditampilkan. Yang hari ini menjadi moderator adalah Mbak Krisna dari Komnas Pengendalian Tembakau. Jadi untuk pengaturan slide atau mungkin kalau ada perubahan paparan dapat langsung dikirimkan ke Mbak Krisna. Kira-kira seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin dari narasumber terkait alur? Selamat siang Pak Hasbullah. Selamat siang. Siang Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus, apa kabar? Udah lama gak ketemu nih. Baik, alhamdulillah. Mbak Nurul, nanti saya share aja langsung sendiri ya, supaya nggak perintah slide-slide gitu. Siap Pak Ede. Ya, kalau mau langsung sharing juga silahkan. Kita modelnya diskusi yang lebih santai saja supaya lebih mengalir juga sesinya. Oke. Mungkin kalau sudah bisa dimulai, saya tunggu kodenya dari Mbak Nina. Mungkin yang mengontak wartawan, apakah masih ada yang kita tunggu atau bisa dimulai? Saya cek lagi ya, sebentar. Ini juga ada chat dari Prof. Hasbullah, pesan untuk teman-teman media yang sudah hadir, mungkin bisa disebutkan, dikenalkan dari media mana saja yang sudah hadir, untuk dikirim melalui chat box kepada semuanya, mungkin dari nama dan media apa saja. Ya, betul. Terima kasih, Nurul. Itu sepertinya lebih baik, karena ini baru 16 media dari 25 yang konfirmasi. Mungkin bisa disebutkan dulu nama dan medianya masing-masing. Terima kasih. Ya. Ada Pak Heru dari Kalimantan Barat, Sarawak, Malaysia. Selamat siang, Pak Heru. Ada Mas Muhammad Khori dari Tempo. Selamat siang, Mas Muhammad Khori.
ada Ibu Frida dari Suara.com, Mbak Mega dari Detik News, halo Mas Adi dari Harian Merdeka Pos Surabaya, ada Valda dari KBR, halo Valda, ada dari Detik.com, Zizu, Umamah dari Koran Harian Nasional, Raka dari medcom.id, Ifah dari Media Indonesia. Cukup beragam teman-teman jurnalis yang hadir. Terima kasih sudah hadir. Oh, ada dari Harian Kompas juga, Mbak Intan. Mbak Nina, karena sudah cukup banyak, apakah kira-kira paling lambat kita tunggu sampai jam 2:10, jadi kira-kira 3 menit lagi kita bisa mulai, Mbak? Ya, setuju. Setuju, Pak Nurul. Ya. Jadi kita tunggu 3 menit lagi saja, supaya kita mulainya juga tidak terlalu mundur, karena sudah banyak juga teman-teman jurnalis yang datang tepat waktu. Terima kasih semuanya. Kita akan mulai jam 2:10 dengan pembicara pertama nanti dari Pak Ede, dan dilanjutkan dengan Dr. Agus. Jadi mungkin sambil saya perkenalkan masing-masing narasumber. Jadi yang pertama nanti ada Dr. Ede Surya Darmawan, SKM MDM, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Kemudian pembicara yang kedua adalah Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru konsulen, yang merupakan Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI. Kemudian pembicara yang ketiga adalah Ibu Esti Nurjadin, Sarjana Hukum, MKN, Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia. Dan yang dari tadi sudah bicara juga, yaitu Profesor Hasbullah Tabrani, yang merupakan Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau saat ini. Saya sendiri Nurul Luntungan, saya juga merupakan salah satu anggota dari Komnas Pengendalian Tembakau. Dan untuk memberikan latar belakang sedikit dari konferensi pers kita hari ini, bahwa saat ini pemberitaan dan informasi tentang COVID-19 itu semakin banyak, dan beberapa waktu sudah ada temuan-temuan yang menyebutkan ada risiko penularan COVID-19 yang lebih tinggi pada perokok. Bahwa selain kebiasaan memegang rokok yang kemudian bersentuhan dengan mulut, risiko lain juga muncul dengan adanya temuan ada reseptor yang sangat spesifik pada virus corona itu muncul lebih banyak di paru-paru perokok. Nah, hal-hal seperti itu yang akan kemudian kita bahas. Dan untuk mempersingkat waktu, saya rasa saya bisa mempersilahkan Kang Ede. Kang Ede, silahkan. Kang Ede, kalau ada yang mau, tadi tidak ada yang di-share, tidak ada yang ditampilkan, jadi langsung sharing saja mengenai jumlah ledakan pasien positif COVID saat ini di Indonesia diperkirakan seperti apa, terutama kita mengingat jumlah perokok di Indonesia ini saat ini ada 70 juta orang. Jadi kalau memang hal tersebut yang menjadi concern, bagaimana keadaannya di Indonesia saat ini? Baik, terima kasih Mbak Nurul, Prof. Hasbullah, Dr. Agus, Ibu Esti, dan semua rekan-rekan para jurnalis. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua tetap sehat dan tetap berbahagia dengan berbagi banyak kebaikan. Jadi ini saya ngasih judul terprovokasi oleh Prof. Hasbullah, guru saya,
hentikan membakar tembakau untuk turut memadamkan api pandemi COVID-19. Nah, kalau kita lihat, kita sebenarnya tidak ingin Spanish flu ini berulang terhadap COVID-19. Sebagai memori saja bahwa berlangsungnya ini 36 bulan setelah Perang Dunia Kedua, menginfeksi 500 juta penduduk, saat itu adalah sepertiga jumlah penduduk di dunia, dengan kematian antara 17 sampai 50 juta, tapi dikatakan bisa jadi 100 juta yang meninggal. Dan ini adalah salah satu dari pandemik yang sangat mematikan di abad dalam 100 tahun terakhir gitu. Artinya ingatan kita masih belum lama dan ini berulang. Nah, kita tidak ingin COVID seperti itu, tapi yang pasti kalau kita ikuti bahwa reportnya WHO pertama kali itu pada 21 Januari nomor 1, sekarang nomor 98. Kalau kita lihat kasusnya dari 282 kemudian menjadi 2,8 juta. Jadi peningkatannya bisa dilihat sendiri. Ini sudah meningkat ya, menjadi dari 280 menjadi 2,8 juta. Bahkan kalau kita ngikutin data yang lain, itu menunjukkan bahwa peningkatannya itu lebih tinggi, sudah mencapai 3 jutaan. Dan kalau kita lihat Southeast Asia region, ini kita ada di sini, ini juga sudah menunjukkan kasus yang semakin tinggi, dan Indonesia ada pada posisi nomor 2 setelah Singapura. Tapi ada bedanya dengan Singapura. Jadi yang tadinya hanya 1 kasus di Wuhan, ya, kemudian sekarang sudah 3 juta kalau mengikuti Worldometer. Ya. Itu artinya apa? Ini sebuah pandemi yang sangat dahsyat, dan Indonesia masuk ke peningkatan 1.000 sampai 10.000 per minggu kalau lihat warna ini ya, di dalam catatan mingguannya Worldometer dan WHO. Nah, kemudian kalau kita lihat kasus di Indonesia, kita lihat perjalanannya naik terus ya. Naik terus, stabil naiknya, ya. Walaupun tidak loncatan, tapi berkisar di antara 200 sampai 400 peningkatan hariannya. Kalau kita lihat ini artinya apa? Jadi peningkatan kasus dari awal Maret, ya, awal April ke akhir April sekarang ini, jadi peningkatan kasus 4 kali lipat, jadi doubling time 7 hari. Jadi setiap hari ke-7 akan naik 2 kali, kalau berdasarkan 1 bulan yang terakhir. Ini juga harus kita waspadai, gitu ya. Nah, kita tidak ingin ya posisi kita nih saat ini diduga di sini. Itu kalau mengikuti permodelan yang digunakan oleh Iwan Aryawan dari awal Februari. Tapi kalau kita lihat sampai hari ini, seharusnya ini adalah, kalau ini Februari, ini akhir Maret. Tapi sampai hari ini kita masih belum. Mudah-mudahan kita berhasil menekan menjadi ke sini. Artinya apa? Akan terjadi pergeseran puncak kalau seperti ini. Kalau upaya kita semakin banyak, sehingga bukan lagi pada mild, tapi sudah moderate. Jadi kita memerlukan intervensi yang moderat ya, langsung ke sini. Karena kalau high intensity ini barangkali berat sekali. Tapi mudah-mudahan kita bisa mendorong kurva ini bergeser. Jadi tidak sampai puncak seperti ini, sudah lewat. Nah, berikutnya adalah secara epidemiologi kejadian penyakit itu pada dasarnya ada interaksi antara 3 ini, antara manusia, lingkungan, dan agent. Dan ketika manusia bersama-sama namanya komunitas. Maka tugas kita adalah bersama-sama memotong atau memutus rantai penularan dari agent sehingga tidak menularkan ke manusia dari virus corona ini, kemudian juga manusia tidak menularkan ke yang lain. Begitu juga di society, harus kita potong semua. Nah, bagaimana cara motongnya? Ya, pertama, kebijakan pemerintah itu adalah sudah sama, yaitu darurat kesehatan masyarakat, kemudian sosial skala besar. Pertanyaannya barangkali daruratnya seperti apa kalau ternyata kita tidak serius. Kita mesti mendorong masyarakat supaya lebih mampu untuk memprevent, dan tenaga kesmas mesti banyak bergerak, termasuk dengan deteksi dan mendorong kemampuan medis di backup oleh respon pemerintah dan birokrasi dan usaha supaya jelas. Apa yang kita harapkan sebenarnya adalah seperti ini. Yang kita harapkan adalah di sini dijadi putus jalur penularan karena masyarakat diam di rumah, kemudian PHBS-nya dan physical distancing bermasker di kerumunan. Jadi merokok tidak dimasukkan, mestinya tidak merokok lagi di sini ya. Nah, saat ini masih seperti ini, gitu, anjurannya itu. Karena itulah masyarakat kita harapkan tahu waspada dan mau dan mampu ya, waspada mau dan mampu di sini, kemudian bekerja didampingi oleh masyarakat dan oleh petugas kesehatan masyarakat, sehingga nanti ke sini alirannya sedikit gitu ya. Karena kita ingin menekan ke sana supaya tidak terjadi penularan. Ingat, garda terdepan adalah masyarakat. Mereka yang terekspos dengan bahaya itu 24 jam, 7 hari setiap minggu. Nah, ini yang harus kita gerakkan ya, seluruh gubernur, seluruh rumah sakit, puskesmas, dan kemudian kepala-kepala kelurahan, kepala desa, dan lain-lain, ini semua harus bisa bergerak untuk bisa menekan. Nah,
Jadi arah gerakan dan percepatan pencegahan itu harus ke sini gitu. Karena kalau di sini tidak mungkin kita meminta petugas dari rumah sakit keluar karena harus puskesmas yang ke bawah yang harus bergerak. Nah, jadi persoalannya adalah kalau kita tidak serius akan seperti ini dan kita harus menekan, mengapa? Karena pelayanan kita hanya level ini kemampuannya. Dengan kita tekan maka akan menurun. Dari teman-teman Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam sudah dikatakan, ternyata mereka rekomendasinya adalah putus ya penularan dengan berbagai cara, karena itu tidak akan efektif kalau pemutusan ini tidak dilakukan. Seperti ini barangkali catatannya, artinya dari segi medis sudah jelas menginginkan ada sebuah proses, kalau enggak kita akan kerepotan di pelayanan. Istilah di dalam pandemi sebagai api adalah api ini harus dipadamkan, jangan ngeributin panas atau malah asapnya, tapi apinya padamkan duluan. Api itulah penularan itu. Nah, kalau kita lihat kita di negara ASEAN, makanya ada yang menarik ya. Ini data Indonesia, saat ini di bawah Singapura. Tapi lihat kematiannya, Singapura itu yang mati hanya 14 dari 14.000, artinya 0,01 gitu. Sementara kita seperti ini. Dan barangkali juga kita lihat bagaimana kemampuan testing kita. Kemampuan testing kita itu hanya 275 dari 1 juta. Singapura jauh kapasitasnya. Bahkan kalau kita lihat misalnya negara lain, Vietnam saja kemampuan testingnya jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Atau katakanlah yang lebih miskin lagi, Kamboja, ya. Itu pun lebih tinggi, 701 per 1 juta penduduk. Kita masih 275. Ini juga menjadi bukti bahwa sistem kesehatan kita itu tidak kuat-kuat amat untuk menerima pasien COVID yang begitu banyak. Dan itulah berbagai cara harus kita putus supaya masyarakat tidak terkena dan tidak menjadi pasien dengan COVID. Dan itulah maka merokok dan COVID ini, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya adalah merokok itu meningkatkan gitu ya, selain dengan lebih sering menyentuh hidung dan mulut, tangannya yang karena 90% penularan itu lewat tangan. Jadi sampai dihitung ada 14 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak merokok. Nah, karena itulah barangkali yakni di sini menyeru pengendalian konsumsi produk tembakau harus dimasukkan ke dalam penanganan COVID-19 demi meredam penularan dan kematian yang diakibatkannya. Ini barangkali seruan dari YAKMI yang kita harapkan dengan Komnas Pengendalian Tembakau bisa bersama-sama dengan seluruh wartawan untuk menyampaikan bahwa ini kita dihadapkan pada persoalan bersama. Dan ini tadi catatannya bahwa betul ya, perokok kita ini terbanyak di ASEAN seperti ini, jauh. Kalaupun negara lain digabungkan tetap tidak akan mengalahkan jumlah perokok Indonesia, karena jumlah perokok Indonesia itu sama dengan jumlah penduduk Filipina atau jumlah penduduk Thailand gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang menarik adalah rokok itu ternyata konsumsi kedua. Datanya kayaknya nggak berubah itu dari 2007 sampai terakhir ada, tapi saya kehilangan file ini di BPS menunjukkan bahwa rokok itu adalah konsumsi nomor 2 setelah beras. Itu artinya apa? Di era pandemi COVID yang hidup serba sulit, mendingan uang rupiah itu ya buat beli sembako dibandingkan untuk merokok. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama hentikan COVID dengan berbagai cara, ya, dan termasuk membakar rokok dihentikan supaya apa? Supaya api pandemi COVID ini segera berakhir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ede, penjelasan yang sangat komprehensif dan padat dan juga sangat tepat waktu, lebih cepat 1 menit. Jadi memberikan saya kesempatan untuk merangkum. Tadi sebenarnya pesan paling besarnya adalah dengan jumlah populasi Indonesia yang banyak, perkiraan infeksi COVID itu sangat tinggi di Indonesia, dan konsumsi rokok sendiri itu harus menjadi bagian dalam penanggulangan COVID-19 sebenarnya. Mungkin setelah ini akan dijawab oleh Dr. Agus. Jadi bagaimana sebenarnya konsumsi rokok itu mempengaruhi infeksi COVID-19? Silahkan Dr. Agus dari DPI untuk langsung sharing tentang slide saya dioperatorkan ya. Soalnya saya bukan mengoperasikan sendiri. Ya, silakan slide selanjutnya. Jadi kita tahu bahwa di dalam rokok itu ada bahan berbahaya ya, ada tar, nikotin, CO, bahan radikal bebas, bahan kimia. Nah, ini udah umum lah kita ketahui ya. Slide berikutnya. Nah, next. Nah, kandungannya ada nikotin, ada tar, ada CO, radikal bebas. Nah, ini masing-masing punya dampak terhadap kesehatan. Dari ketagihan, penyakit jantung vaskuler, kanker,
kemudian juga berhubungan dengan peradangan kronik, dan salah satunya tentu dengan resiko infeksi ya. Oke, lanjut. Termasuk pada perokok pasif. Ya, kita tahu bahwa perokok pasif juga beresiko karena kandungan pada rokok sampingannya juga terhirup oleh orang sekitar sehingga berbahaya. Ya, lanjut. Nah, kalau kita bicara soal COVID, ya tadi sudah disampaikan, COVID itu adalah coronavirus disease 2019 dan penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2 ya. Dan komplikasi yang paling sering adalah pneumonia atau radang paru ya. Lanjut. Nah, coronavirus ini kita ketahui awalnya berasal dari binatang yang disebabkan oleh coronavirus SARS-CoV-2 yaitu sebagai zoonosis, tapi sekarang sudah terbukti terjadi penularan human to human dan bahkan menjadi pandemi di seluruh dunia. Lanjut. Nah, pneumonia adalah salah satu komplikasi yang paling sering dan sebenarnya pneumonia adalah radang paru, yaitu jaringan paru yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme. Salah satunya adalah oleh virus. Nah, sekarang ini adalah oleh virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan terjadinya pneumonia COVID-19. Lanjut. Nah, kalau kita bicara mekanisme penularan sekarang untuk human to human, maka penyebarannya secara umum terbagi atas dua. Yang pertama adalah secara droplet yang dibatukkan, bersin atau bicara. Yang kedua adalah, nah ini termasuk juga menghembuskan asap rokok, itu juga mekanisme penularannya, karena dropletnya juga tersebar ketika asap rokok dihembuskan. Yang kedua adalah lewat kontak tidak langsung, yaitu melalui tangan pada umumnya, yaitu tangan kita terkontaminasi oleh memegang suatu benda atau barang atau bersalaman oleh yang terkontaminasi, akhirnya memegang area muka, akhirnya terinfeksi, virusnya masuk ke dalam saluran nafas. Lanjutnya. Nah, kalau kita bicara patofisiologi, ini yang penting, yang nanti berhubungan dengan rokok ya. Bahwa virus SARS-CoV ini akan menempel pada reseptornya di saluran nafas, yaitu reseptor ACE2, angiotensin converting enzyme 2. Dan ternyata ACE2 ini juga bukan hanya terdapat di saluran nafas maupun paru. Dia ada juga di jantung, pembuluh darah, usus, juga di ginjal. Sehingga nantinya juga punya dampak bahwa penyakit ini bukan hanya memiliki gejala respiratori, dia punya gejala non-respiratori, walaupun kecil ya, seperti kadang muncul dengan diare, kadang juga muncul dengan keluhan sakit kepala, stroke, atau meningitis, itu beberapa kasus ada laporannya, itu karena ada reseptornya di luar saluran nafas maupun paru. Nanti ini berimplikasi terhadap kejadian resiko pada perokok karena berhubungan dengan reseptor ACE2 ini. Next. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, maka organ yang bisa kena COVID-19 ini sekarang bervariasi. Sebagian besar memang saluran nafas dan paru, tapi bisa ke pembuluh darah, ke jantung, ke otak, ke mata, kemudian ke usus, ya, kemudian juga ke liver maupun ginjal. Ini karena tadi salah satunya karena faktor reseptor ACE2, tapi juga karena penyebaran secara sistemik itu bisa muncul. Ya. Lanjut. Kita bicara mengenai resiko rokok pada COVID-19 ya. Resiko rokok pada COVID-19 ini kita bicara soal peningkatan faktor risikonya sebenarnya berapa sih, itu sangat bervariasi ya. Riset oleh Liu dan kawan-kawan menunjukkan peningkatan risiko pneumonia. Di sana dikatakan bahkan bisa sampai 14 kali lipat ya. Kemudian penelitian di Cina lainnya menunjukkan 58% penderita COVID di sana itu laki-laki. Nah, di sana laki-laki itu 20 kali kebiasaan merokoknya lebih tinggi daripada perempuan. Nah, di Indonesia bagaimana? Kita belum punya data di Indonesia. Tapi sebagai preliminary study, riset di persahabatan itu punya data bahwa pada laki-laki COVID-19 itu 58,3% itu perokok. Sedangkan 41,7%-nya bukan perokok. Tentu ini masih perlu data yang lebih besar untuk bisa menunjukkan bahkan mungkin data dari seluruh Indonesia nanti berapa persen sih perokok yang laki-laki khususnya ya. Tapi kalau perempuan memang sedikit yang merokok karena kita tahu prevalensi perokok pada perempuan di Indonesia pun rendah ya. Oleh karena itu pada perempuan yang perokok yang kena COVID lebih sedikit juga. Nah, resiko berikutnya adalah resiko terhadap severity, yaitu beratnya terkena COVID. Nah,
satu studi mengatakan bahwa seseorang yang perokok dan kena COVID resikonya menjadi berat itu 2 kali lipat. Slide. Kita bisa lihat contoh slide berikutnya. Satu riset di 12 yaitu meta-analisis dari 12 studi yang ada di seluruh dunia menunjukkan resiko rokok terhadap perburukan COVID itu 2,25 kali. Ya, ada riset lainnya pada hampir 1.000 orang menunjukkan bahwa seorang perokok yang menderita COVID itu 17,8% itu terjadi perburukan, sedangkan yang bukan perokok hanya 9,3%. Artinya merokok hampir 2 kali lipatnya meningkatkan resiko terjadinya perburukan dari COVID-19 itu. Slide. Nah, ini juga ada data lain dari New England Journal of Medicine yang menyatakan bahwa resiko masuk ICU pada pasien-pasien perokok yang COVID itu 12,3%. Nah, sedangkan studi lain itu pada bukan perokok menunjukkan resiko yang lebih sedikit 4,7% ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah empat hal yang mungkin bisa menjelaskan mengapa seorang perokok atau yang merokok kebiasaan merokok itu beresiko COVID. Yang pertama adalah terjadi gangguan imunitas di saluran nafas maupun paru. Yang kedua adalah rokok meningkatkan terjadinya peningkatan regulasi reseptor ACE2. Yang ketiga, rokok itu berhubungan dengan berbagai penyakit degeneratif atau penyakit komorbid yang akhirnya kita ketahui bahwa ternyata penyakit komorbid ini adalah memiliki resiko lebih tinggi terjadinya COVID-19. Dan yang terakhir, tadi yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, ya bahwa rokok ini terkait dengan kebiasaan memegang mulut yang berkali-kali sehingga transmisi itu akan meningkat terjadinya infeksi virus dari COVID ini. Slide. Kalau kita bicara imunitas pada saluran nafas karena rokok itu ada 2 hal. Yang pertama adalah terjadinya gangguan silia, mucociliary clearance, yaitu jadi tiap hari sebenarnya di saluran nafas kita itu ada mekanisme bersihan saluran nafas oleh silia-silia halus. Sehingga semua kotoran, virus, bakteri itu dibersihkan untuk dibuang, kemudian kita batukkan keluar. Nah, kebiasaan merokok ini melemahkan hampir 50% fungsi silia. Kalau kita menghisap rokok 2-3 kali, maka 50%-nya langsung silianya mati, tidak berfungsi. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh rokok itu terhadap sel-sel imunitas tubuh. Ya, kita bisa lihat pada slide berikutnya. Next. Ya, jadi kalau silianya terganggu, maka akan terdapat banyak dahak. Kemudian kuman itu dapat menempati dahak tersebut, akhirnya terjadi resiko terjadinya infeksi. Slide. Nah, ini gambar yang melihat bahwa nikotin, kemudian radikal bebas yang ada di dalam sebatang rokok itu mempengaruhi sel-sel imunitas tubuh. Ini sudah ada di dalam risetnya dari tahun 2016. Yaitu seperti sel makrofag, ya, kemudian T helper 1, T helper 2, maupun sel lainnya. Itu terganggu fungsinya. Akibat terganggu fungsinya dan akibatnya nanti ketika terjadi infeksi virus, maka mekanisme imunitas ini akan menurun sehingga cenderung infeksinya akan menjadi lebih berat. Yang berikutnya, kita juga bisa lihat khusus mengenai nikotin, ini ada riset dari tahun 2004 yang sangat jelas menunjukkan bahwa riset di laboratorium menunjukkan nikotin ini menekan fungsi sel leukosit untuk dia bermigrasi ke tempat infeksi. Jadi kalau apabila tubuh mengalami infeksi, biasanya sel-sel imunitas seperti leukosit akan datang untuk memerangi virus atau bakteri tersebut. Tapi akibat nikotin, maka leukosit tersebut akan menjadi kurang migrasinya, akibatnya infeksinya menjadi lebih berat. Kita lihat skema yang ini, kalau untuk khusus virus COVID-19 ini, begitu masuk ke saluran nafas sampai ke alveoli, maka sel-sel di dalam alveoli ini akan meningkat fungsinya. Tetapi akibat ada rokok, maka sel-sel tersebut terganggu fungsinya, sehingga kuman-kuman akan menjadi lebih agresif, termasuk virus COVID-19 ini menjadi lebih agresif, akibatnya infeksinya jauh lebih berat. Akhirnya, kenapa ini menjelaskan bahwa severe infection pada COVID itu ditemukan pada seorang perokok, karena sel-sel imunitasnya terganggu sehingga agresivitasnya dari virus menjadi lebih kuat. Slide. Lanjut. Ini contoh saya kasih real foto torak pada pasien COVID di Rumah Sakit Persahabatan. Sebelah kiri ada perempuan bukan perokok, kalau dilihat pada fotonya lebih banyak hitamnya, berarti itu hampir
banyak udaranya. Kalau hitam itu udaranya cukup banyak. Nah, putih-putihnya adalah infeksinya. Tapi kalau kita lihat sebelah kanan, ada foto laki-laki yang perokok, maka lebih banyak putihnya daripada hitamnya. Putih itu menunjukkan paru-paru mengalami peradangan karena infeksi, termasuk dalam hal ini oleh virus. Sehingga sangat luas sekali. Boleh dikatakan hampir 80% paru-parunya terinfeksi, sehingga gambarannya hampir semuanya putih. Itu menunjukkan derajat beratnya bahwa seorang perokok, gambaran rongsennya pun jauh lebih berat daripada yang bukan perokok. Slide. Yang kedua jelas tadi teorinya merokok meningkatkan regulasi reseptor ACE2. Dalam sebuah riset dikatakan seorang perokok meningkat reseptor ACE2-nya hampir 50% lebih banyak dibanding bukan perokok. Nah, tentu ini akan meningkatkan resiko. Nah, ini dibuktikan dengan hasil biopsi ya. Slide berikutnya. Kita bisa lihat, nah ini penelitian di Kanada juga menunjukkan kadar ACE2-nya lebih tinggi hampir 3 kali lipat ya. Slide. Nah, ini saya memberi gambaran bahwa bukti peningkatan reseptor itu sudah dibuktikan secara histopatologi. Jadi dari jaringan paru seorang perokok di biopsi dibandingkan bukan seorang yang perokok, ya bukan perokok ya. Ternyata di situ terlihat yang paling atas gambaran yang dipanah-panah warna merah itu adalah gambaran daripada sel-sel imunitas tubuh yang memiliki reseptor ACE2. Jumlahnya jauh lebih banyak jika dibandingkan yang bukan perokok yang paling bawah, tidak ada pewarnaan warna coklat. Nah, warna coklat itu menunjukkan reseptor-reseptor daripada ACE2, tetapi yang bawah tidak ada warna coklatnya, sehingga jelas kelihatan pada bukan perokok reseptornya jauh lebih sedikit, perokok meningkat berkali lipat. Dan ini membuktikan bahwa secara biopsi jumlah ACE2 pada perokok jauh lebih banyak daripada bukan perokok. Slide. Next. Nah, ini penelitian lain tentunya resiko pada COVID-19 ini juga ditemukan pada rokok yang lain, bentuk lain seperti sisa maupun rokok elektronik ya. Kita bisa lihat pada slide berikutnya, next. Slide. Nah, jadi pada vaping, kenapa juga beresiko? Karena ternyata vaping juga meningkatkan resiko terjadinya infeksi karena penekanan pada sistem imunitas. Ya. Kita sudah beberapa kali bicara mengenai vaping dan hubungan dengan imunitas, itu juga sudah cukup jelas. Sistem kekebalan tubuh juga menurun. Nah, khusus tentang sisa, ini kita meningkat risiko infeksinya selain terkait dengan imunitas, juga terkait dengan penularan virus yang lebih mudah karena menggunakan pipa-pipa sisa yang bergantian antar orang. Jadi bisa orang yang terinfeksi menularkan lewat pipa yang dipakai secara bersamaan. Slide. Yang ketiga, rokok menyebabkan komorbid, tadi udah jelas. Kita lihat slide berikutnya yang lebih jelas. Next. Jadi gambar skema ini cukup jelas. Jadi seorang perokok akan meningkatkan risiko penyakit degeneratif. Berbagai macam penyakit degeneratif yang ini akan menjadi komorbid. Gagal jantung, hipertensi, koroner, PPOK, asma, diabetes, gagal ginjal. Nah, ini komorbid yang meningkatkan risiko terjadinya infeksi COVID, meningkatkan risiko infeksi COVID menjadi lebih berat, bahkan risiko meninggal. Fakta dan datanya sudah ada. Kita lihat slide berikutnya sebagai data, slide. Jadi data di Rumah Sakit Persahabatan cukup jelas. 63% penderita COVID adalah komorbid. Dari hipertensi, diabetes, kardiovaskuler, penyakit paru kronik, ginjal. Dan tadi sudah disampaikan bahwa rokok meningkatkan penyakit komorbid tersebut. Tentunya bagi seorang perokok akan terjadi komorbid, dan komorbid itu menjadi faktor risiko dari COVID-19. Akhirnya secara tidak langsung perokok yang meningkatkan risiko terjadinya COVID-19. Kita lihat data berikutnya dari seluruh dunia. Kalau yang meninggal bagaimana? Ternyata yang meninggal itu juga dengan komorbid lebih tinggi. Yang tidak ada komorbid itu hanya sekitar berapa persen itu? Hampir sekitar 1-2% lah. Tapi kalau dengan komorbid seperti respiratori 6,5%, kardiovaskuler itu bisa hampir 16,5%, ada diabetes. Nah, semua penyakit-penyakit komorbid ini juga timbul karena resiko rokoknya, sehingga tentunya orang merokok meningkatkan resiko COVID yang lebih berat, bahkan resiko meninggal. Slide berikutnya. Ini data di luar tadi. Nah, data di Persahabatan kita bisa lihat. Hipertensi sebagai komorbid 30,4%, diabetes 21,7%, gagal jantung 4,3%, asma sekitar 2,2%. Yang tidak ada komorbidnya hanya sekitar 15%. Tentu ini menjadi gambaran bahwa orang-orang yang perokok ini meningkatkan komorbid yang ada terbukti di Indonesia, dan komorbid menjadi faktor risiko COVID meninggal lebih tinggi. Slide.
Terakhir, tentu tadi sudah disampaikan bahwa rokok meningkatkan risiko karena sering memegang daerah mulut secara berulang sehingga terjadi transmisi virus. Ini WHO sudah menyatakan statement tersebut. Jadi kesimpulannya, tentu merokok meningkatkan risiko infeksi karena memperberat juga meningkatkan risiko kematian pada COVID karena 4 hal secara teori. Yang pertama adalah gangguan sistem imunitas, yang kedua meningkatkan regulasi ACE2, yang ketiga karena terjadinya komorbid, yang keempat karena kebiasaan memegang mulut secara berulang. Tentu saat ini adalah waktu yang tepat untuk berhenti merokok karena kita tahu resiko COVID-nya jauh lebih tinggi, maka berhentilah merokok sekarang juga. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat menarik dan informatif, penuh dengan data-data yang sangat bermakna, dan tentunya ini relevan bagi kita semua, yang mungkin orang-orang di sekitar kita juga banyak yang perokok, keluarga kita atau teman kita, mungkin ini menjadi data-data yang tidak hanya berguna juga untuk publik, tapi untuk semua yang hadir dalam diskusi ini. Dan data-data ini semua juga mendukung pernyataan Pak Ede di awal, bahwa memang penanggulangan COVID-19 ini harus mencakup upaya pengendalian konsumsi tembakau, karena dari semua data dan penelitian yang sudah dilakukan memang menunjukkan bahwa perilaku merokok ini akan meningkatkan angka kematian, meningkatkan risiko terinfeksi, dan akan memperberat beban sistem layanan kesehatan yang sudah sangat terbatas saat ini. Mungkin untuk dampak pada kesehatan masyarakat, tadi Bang Ede sudah menyatakan bahwa pemerintah sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya, termasuk untuk PSBB, dan juga untuk menekan kurva penyebaran infeksi. Dan salah satu dari kebijakan yang dilakukan adalah sebenarnya kebijakan work from home. Dan ini sangat terkait dengan perilaku merokok yang mungkin tadinya ada di lingkungan kerja, apakah itu akan menjadi beban saat orang-orang yang tadinya bekerja di kantor menjadi bekerja di rumah. Lebih banyak di rumah, apakah artinya paparan asap rokok di rumah akan meningkat? Dan bagaimana itu nanti akan berdampak pada risiko penularan infeksi COVID di keluarga atau di masyarakat. Untuk pembicara berikutnya, saya undang Ibu Esti Nurjadin, Ketua Umum Yayasan Jantung Indonesia, untuk sharing mengenai bagaimana sebenarnya dampak dari kebijakan penanganan COVID, khususnya mengenai work from home ini, dan juga kekhawatiran dampak asap rokok di rumah atau di lingkungan masyarakat yang sekarang mungkin lebih banyak tidak pergi ke kantor seperti itu. Kepada Ibu Esti, saya persilahkan, waktunya 10 menit. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan dulu selamat puasa bagi rekan-rekan yang Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih juga kepada Komnas atas kesempatan yang diberikan. Mungkin dari Pak Ede dan dari Dr. Agus penjelasannya sangat detail dengan data-data dan very komprehensif ya. Dari saya sebagai civil society, saya hanya akan sharing saja. Saya tidak ada slide yang akan di-share ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa pengendalian wabah COVID-19 ini tidak dapat dilakukan oleh aparat pemerintah saja. Masyarakat luas juga harus ikut berpartisipasi di dalam gerakan penanggulangan COVID-19 ini. Pemerintah membuat aturan, membuat himbauan, tapi juga masyarakat yang akan menjalankannya. Jadi kita perlu ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan ini ya. Sebagai masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pengendalian wabah COVID ini, tanggung jawab kita itu direct terhadap keluarga, terhadap lingkungan yang terdekat dari kita. Dengan adanya PSBB, masyarakat diminta untuk menjaga jarak,
adanya physical distancing, adanya social distancing. Beruntung bahwa dengan adanya teknologi sekarang, kita bisa beraktivitas di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, berolahraga di rumah, beribadah pun dari rumah. Rumah sudah menjadi pusat dari segala aktivitas. It's the center of our activities sekarang dalam masa pandemi ini. Oleh karena itu, kegiatan kita pusatkan di rumah. Jadi betapa pentingnya menjaga lingkungan rumah yang bersih dan sehat untuk seluruh anggota keluarga kita. Kita stay at home di rumah, karena kita berusaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, untuk melindungi diri kita dan keluarga yang kita sayangi. Tapi coba dibayangkan, apabila salah satu dari anggota keluarga kita ini adalah perokok, rumah yang tadinya seharusnya berfungsi menjadi tempat pertahanan atau perlindungan dari COVID-19 ini, sudah menjadi tidak aman lagi buat anggota keluarga yang lain. Tadi kalau dari penjelasannya Dr. Agus, bahwa ada ACE2 reseptor yang mengikat COVID-19 ini di para perokok. Tapi ini juga ditemukan setahu saya ditemukan juga di second hand smoker. Jadi para anggota keluarga yang ada di rumah bersama-sama dengan si perokok, mereka juga akan meningkat risiko terkena COVID-19-nya akibat ACE2 reseptornya pun juga meningkat di second hand smoker ini. Padahal kita tahu di rumah itu ada anak-anak. Di rumah juga kita sebagian besar ada yang orang tua yang sepuh yang tinggal bersama dengan kita. Jadi dalam suasana pandemi ini mereka juga akan beresiko lebih tinggi. Anggota keluarga kita ini terutama anak-anak ya, mereka memiliki hak untuk hidup sehat. Mereka mungkin tahu apa yang menjadi hak mereka. Disinilah tugas pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap mereka-mereka yang tidak tahu apa yang menjadi hak mereka. Oleh karena itu, kami menghimbau pemerintah untuk menekankan lagi aturan kawasan tanpa rokok untuk sampai ke rumah-rumah. Jadi mengeluarkan aturan rumah tanpa rokok untuk memastikan bahwa di rumah itu adalah tempat yang aman untuk kita melakukan segala aktivitas kita dalam masa pandemi ini. Semua aktivitas dilakukan di rumah, dari belajar, kerja, berolahraga, beristirahat, makan, berkumpul, beribadah. Tapi kalau di rumah kita juga beresiko untuk meningkatkan terkena penyakit COVID ini, berarti rumah menjadi tidak aman. Oleh karena itu, kami juga berharap bagi para perokok untuk dapat benar-benar berusaha berhenti merokok dan membuat rumahnya itu bebas dari rokok. Mungkin itu saja Mbak Nurul dari saya. Terima kasih banyak Bu Esti. Pesannya sangat jelas bahwa tujuan dari kita semua sekarang memusatkan aktivitas di rumah adalah untuk memutus rantai penularan dan menurunkan risiko infeksi. Jangan sampai karena perilaku merokok yang tidak terkendali dan tingginya perilaku merokok di dalam rumah malah meningkatkan risiko. Bukan hanya untuk perokoknya sendiri, tapi juga untuk anak dan anggota keluarga lainnya yang ada di dalam rumah tersebut. Jadi memang pesannya sangat jelas bahwa perlu kampanye dan penegakan rumah tanpa rokok yang juga menjadi bagian strategi untuk menurunkan risiko penularan infeksi COVID-19. Untuk narasumber yang terakhir sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi adalah Prof. Hasbullah Tabrani, yang juga merupakan Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau. Prof. Hasbullah mungkin dapat... Orang suka lupa bahwa yang kita lakukan ini kan sebenarnya hanya leveling. Ya, saya ngomong aja ya. Silakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua.
Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih Pak Dr. Agus, Kang Ede, Mbak Esti atas kesediaannya untuk bergabung dengan kita di Komnas Pengendalian Tembakau, juga kepada organisasi-organisasi pendukung, dan kepada para wartawan yang pada siang ini saya lihat cukup banyak pesertanya sekarang, total udah 44 orang. Ini bagian penting memang yang menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Mungkin setelah ini kita tidak pernah mengalami lagi, mudah-mudahan ya, karena pandemi yang sebesar ini nggak pernah terjadi di masa hidup saya, paling tidak sudah 60 tahun, 65 tahun ini. Yang terjadi pandemi besar kan 100 tahun yang lalu, ya 102 tahun yang lalu. Jadi ini merupakan suatu fenomena yang luar biasa penting, dan mudah-mudahan kita juga bisa belajar dari fenomena yang penting ini untuk menjaga agar rakyat kita tidak terkena musibah yang lebih besar lagi dari yang sekarang. Kenapa saya bilang lebih besar lagi? Karena kita tidak tahu dengan COVID ini seberapa besar sih akhirnya. Ada teori kita mungkin imun karena kita punya populasi yang pernah mendapat vaksin BCG banyak, masih ada imunnya. Kita juga tidak terkena dampak berat karena kita di negara tropis. Kita juga tidak terkena dampak berat karena masyarakat kita umumnya sudah terekspos dengan berbagai kuman, jadi ada imun sistem yang bagus, ya. Bahkan ada lagi yang lebih seru lagi, yang berbeda dengan paham kita. Kita bisa bertahan dengan angka sedikit karena masyarakatnya perokok, karena berbeda dengan yang tadi Dr. Agus sampaikan, sampai dikeluarin tuh perokok mencegah COVID. Jadi begitu hebohnya masyarakat, begitu chaosnya pemahaman, dan tentu saja dalam setiap chaos selalu ada yang ingin memanfaatkan kesempatan. Jadi ini ya jadi tantangan kita luar biasa. Nah, yang kami lihat ada upaya-upaya juga di pihak sana yang mencoba meyakinkan banyak pihak bahwa merokok justru mempunyai efek protektif. Walaupun data-data, kajian-kajian di masa lalu tidak, tapi kita juga bisa pahamin di Indonesia memang rokok ini merupakan sebuah ajang political ekonomi yang kencang, ya, karena di situ ada duit yang beredar sekitar 400 triliun setahun. Ya sama dengan dana COVID yang diturunkan, tapi bukan hanya kesehatan, untuk semuanya itu. Ya, itu yang dibakar masyarakat. Dan yang menyedihkan lagi, selama COVID, karena banyak orang, saya jangan bilang COVID lah, saya lebih suka bilang virus corona. Ya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan income, lalu mendapat bantuan sosial. Dapat bantuan sosial, tapi saya mengamatin bukan hasil penelitian. Saya suka jalan-jalan ke tempat-tempat rumah kumuh, pojok-pojok sambil deg-degan karena bisa kena COVID. Luar biasa, orang-orang di masyarakat bawah itu ngobrol, ya masih tetap doing business as usual, banyak sekali, meskipun mungkin tinggal separuhnya, tapi masih begitu banyak yang tetap saja merokok. Nah, yang saya khawatirkan, ini rokok bukan saja menambah risiko terkena virus corona, tetapi juga menambah risiko kemiskinan. Nah, yang karena tidak ada pekerjaan lain, tidak ada kegiatan, saya juga nggak punya data, tetapi saya khawatir, ini mungkin nanti teman-teman wartawan bisa
melakukan investigasi atau lihat-lihat, justru konsumsi rokoknya naik, ini yang kita khawatir. Ya. Nah, ini bagian yang tidak begitu menonjol dalam upaya pengendalian virus corona ini, karena memang perhatian lebih banyak kepada pertama tadi Pak Ede udah singgung, saya pakai konsep api, ada panas dan ada asap. Apinya virus corona, panasnya pelayanan rumah sakit, dan asapnya itu dampak ekonomi sosial. Nah, orang heboh mengurusin dampak panasnya, dampak dampak sosial ekonomi asapnya. Memang kalau asap kelihatan dari jauh, dari mana-mana bisa dan menyebar luas. Sementara apinya sih bisa ketutupan. Nah, apinya ini, si virus coronanya justru dipermudah dengan rokok sebetulnya. Tapi ada yang kemudian menutup-nutupi. Ini bagian yang menjadi tantangan kita. Tidak mengherankan karena sebelum ada COVID pun ada pejabat tinggi di negeri ini yang mengatakan FCTC itu kan konspirasi WHO sama perusahaan farmasi. Itu kan soal politik dagang. FCTC itu kan ulah industri luar mau mematikan industri kretek dan sebagainya. Jadi para pejabat sendiri banyak yang tidak percaya bahwa rokok itu barang yang berbahaya. Nah, oleh karena itu jangan heran kalau kita tidak melihat juga dalam upaya pengendalian VINA ini ada sinkron antara resiko yang timbul karena virusnya dan diperberat karena rokok. Kalau Pak Ede tadi sampaikan angka perokok, tapi itu kan perokok aktif. Kalau perokok pasif 200 juta orang lebih tuh perokok pasif. Nah, ini yang menjadi resiko besar. Oleh karena itulah kami dari Komnas Pengendalian Tembakau bersama teman-teman dan seluruh anggota yang terdapat di situ daftarnya bersepakat kita mendukung pemerintah untuk mengendalikan virus corona, tetapi juga kita mohon pemerintah lebih kuat, lebih tegas mengendalikan faktor resiko yang mempermudah masuknya si musuh VINA dan mempermudah komplikasi ketika masuk di ruang perawatan. Dan kita berharap pemerintah membaca imbauan kita ini dan betul-betul memahami, karena kalau enggak nanti kawan-kawan Dr. Agus akan babak belur kewalahan. Kalau kasusnya tambah banyak, fasilitas kesehatan kita enggak akan sanggup, teman-teman tenaga kesehatan akan babak belur, apalagi kemudian karena bekas rokok, kasus beratnya makin banyak, maka itu akan memberatkan berbagai pihak. Oleh karena itu kami sangat terima kasih pada teman-teman yang mendukung kegiatan ini dan juga teman-teman wartawan yang mau menuliskan, mau beramal soleh bulan puasa tambahan ini naik 70 kali lipat katanya, sehingga kita bisa mempercepat dua hal sekaligus, mengurangi angka kematian yang di Indonesia masih tinggi sekali dibandingkan di negara-negara lain. Mungkin juga karena ini mesti kita lihat ini tentu Dr. Agus dan teman-teman di klinik yang lebih paham. Mungkin juga karena memang sebagian besar masyarakat kita sudah menjadi perokok aktif maupun pasif. Ya, kalau saya ikutin angka kematian di Indonesia terhadap total kasus, kita berada pada 9%. Jumlah itu tinggi karena di dunia rata-rata 6%. Dan kalau dibandingkan dengan angka kematian terhadap total pasien yang sudah keluar dari rumah sakit, jadi yang keluar rumah sakit itu ada yang sembuh, ada yang mati. Kalau kan selalu disajiin itu sekarang masih tinggi sekali, mendekati masih hampir 50%. Ya, ini bagian yang menjadi tanda tanya kita. Jangan-jangan ini ulahnya rokok, dan rokok ini merugikan begitu besar rakyat kita, dan kalau tidak kita kendalikan dengan baik, tidak digencarkan
mengingatkan masyarakat, menjaga masyarakat jangan sampai merokok, itu akan menjadi beban negara tambah berat. Karena pada akhirnya biaya-biaya pengobatan yang satu orang bisa saja 100 juta, nggak disadari memang oleh banyak orang, maka mereka nggak pedulian juga. Toh yang nanti akan bayar pemerintah. Gitu ya. Nah, ini akan tambah besar. Nah, oleh karena itulah kami sangat mendesak pemerintah dalam kondisi COVID ini, larang aja lah iklan rokok. Supaya tidak terjadi tambah susah masyarakat kita. Perketat kawasan tanpa rokok, ya, dan upaya-upaya lain yang memungkinkan orang kalau bisa berhenti merokok yang sudah merokok dan jangan merokok bagi yang belum. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pak Nurul. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Hasbullah. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman jurnalis. Tapi mungkin sebelum masuk ke sesi pertanyaan, tadi melanjutkan dari statement Prof. Hasbullah bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pembuat kebijakan untuk membantu masyarakat yang ingin menurunkan risiko dirinya atau keluarganya terinfeksi akibat COVID karena perilaku merokok. Jadi bagaimana sebenarnya pemerintah itu bisa mengintervensi agar masyarakat dapat lebih mudah untuk mengurangi konsumsi rokoknya atau tidak memulai perilaku merokok, mungkin khusus untuk yang anak-anak, dan juga menurunkan paparan asap rokok di rumah. Dari tim organisasi yang tergabung dalam Komisi Nasional Pengendalian Tembakau telah menyusun surat untuk Presiden terkait hal ini, dan akan dibacakan oleh Ibu Esti isi suratnya. Silahkan, Ibu Esti. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Jakarta, 27 April 2020. Nomor 033 /Komnas PT /SK Romawi 4 /2020. Hal dukungan penanganan COVID-19 lampiran 2 berkas. Yang terhormat, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat 10110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Presiden dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Presiden yang kami hormati, kami Komnas Pengendalian Tembakau adalah gerakan masyarakat yang terdiri atas 23 organisasi yang bergerak dalam upaya pengendalian dalam kurung bukan penghentian konsumsi produksi tembakau demi melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, keluarga miskin, dan anak-anak dari bahaya kecanduan rokok. Di tengah bencana nasional COVID-19 yang sedang dialami Indonesia saat ini, kami mendukung pilihan pembatasan sosial berskala besar dalam kurung PSBB. Kami menyadari penanganan pandemi perlu keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi. Kami mengamati bahwa PSBB berhadapan dengan sulitnya mendisiplinkan masyarakat, sebagaimana juga perilaku merokok masyarakat yang memperbesar risiko infeksi COVID-19. Angka pasien COVID-19 per tanggal 26 April 2020 mencapai 8.882 orang, tertinggi di ASEAN. Kami prihatin karena data perokok juga menunjukkan bahwa prevalensi perokok masyarakat Indonesia juga yang tertinggi, yaitu 33% penduduk di ASEAN. Penduduk miskin dan kurang mampu yang kini semakin banyak yang bergantung pada bantuan sosial untuk menghidupi keluarga masih saja merokok. Sehubungan dengan itu, kami mendukung pemerintah agar 1. Pemerintah menghimbau masyarakat yang merokok untuk berhenti atau mengurangi merokok dalam rangka mencegah meningkatnya angka kematian COVID-19. 2. Memperkuat penanganan COVID-19
dengan larangan merokok, khususnya di tempat-tempat berisiko tinggi termasuk rokok elektronik. Dan A. Memperketat larangan iklan rokok di seluruh media, dalam kurung media cetak, penyiaran, digital, dan media luar ruang, terutama agar anak-anak yang dalam masa belajar di rumah tidak mudah terpengaruh iklan rokok. Memberlakukan larangan penjualan rokok atau menutup pajangan penjualan rokok di belakang kasir toko-toko yang mudah dilihat oleh anak-anak. C. Memperkuat penegakan hukum kawasan tanpa rokok. D. Meningkatkan aturan KTR melalui rumah tanpa rokok demi mendukung belajar, kerja, dan ibadah yang aman dan nyaman di rumah. E. Memperkuat unit-unit layanan berhenti merokok. Demikian dukungan ini kami sampaikan guna meningkatkan efektivitas penanganan COVID-19. Salam hormat, Profesor Dr. Hasbullah Tabrani, MPH, Dr. PH, Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau. Ya, terima kasih banyak pada Mbak Esti yang sudah membacakan isi surat yang sudah disusun dengan sangat baik, dan surat ini juga telah didukung oleh 17 organisasi yang merupakan anggota Komnas Pengendalian Tembakau. Organisasi tersebut adalah Ikatan Dokter Indonesia, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia, Kongres Wanita Indonesia, Perhimpunan Onkologi Indonesia, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia, Persatuan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, Wanita Indonesia Tanpa Tembakau, Yayasan Asma Indonesia, Yayasan Jantung Indonesia, Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Yayasan Penyantun Anak Asma Indonesia, dan Yayasan Stroke Indonesia. Dan sepertinya surat ini juga sudah dikirimkan, dan mungkin dari teman-teman jurnalis dapat membantu mengawal pesan-pesan yang disampaikan dalam surat tersebut. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab. Kita punya kurang dari 30 menit sebenarnya untuk sesi tanya-jawab. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul di chat box, akan saya bacakan. Sudah ada 6 pertanyaan, yang saya akan bacakan dulu pertanyaannya, dan mungkin bisa dijawab nanti dari narasumber yang terkait, supaya menghemat waktu. Untuk teman-teman jurnalis yang lain, apabila masih ada pertanyaan, mohon dikirimkan melalui chat box, dan nanti akan saya bacakan setelah sesi pertama ini sudah dijawab oleh narasumber. Oke, untuk pertanyaan sesi pertama, untuk Dr. Agus, apabila perokok pasif termasuk berisiko terkena COVID-19, apakah mantan perokok aktif atau perokok berat yang paru-parunya sudah terdampak juga berisiko terkena COVID? Jadi mungkin pertanyaannya untuk mereka yang sudah merokok lama, sebenarnya apakah masih ada manfaat untuk berhenti merokok atau mengurangi konsumsi rokok saat ini? Kemudian pertanyaan dari Mbak Elis, CNN Indonesia, juga ke Dr. Agus, tadi ada penjelasan tentang perokok aktif. Lalu untuk second hand smokers, apakah dampaknya akan seberat perokok aktif terkait dengan penurunan imun? Kemudian Ananda dari trenasia.co mengenai ada ramai pembicaraan mengenai temuan rokok yang dijual murah di daerah Jakarta. Jadi karena rokoknya murah, harganya ini tidak sesuai dengan harga bandrol. Nah, bagaimana tanggapan Bapak Ibu narasumber mengenai hal ini? Karena pemerintah sebenarnya telah menaikkan harga cukai, namun masih banyak ditemukan rokok murah. Apakah artinya pemerintah itu tidak konkret untuk melakukan pengendalian tembakau? Mungkin ini pertanyaan yang dapat dijawab oleh Prof. Hasbullah atau Pak Ede dari Kesehatan Masyarakat. Kemudian pertanyaan dari Khori dari Tempo. Ada studi di Perancis dan Wuhan yang menyebutkan bahwa jumlah kasus COVID-19 pada perokok aktif tidak signifikan dibandingkan jumlah populasinya, sehingga disebut sebagai risiko rendah. Tapi mereka mengakui
saat terinfeksi peluangnya akan lebih besar karena ada komplikasi dengan penyakit lain yang disebabkan oleh merokok. Jadi seperti yang tadi Dr. Agus sudah nyatakan, dan saat ini mereka sedang melakukan penelitian untuk nikotin. Bagaimana tanggapannya? Mungkin ini juga bisa dijawab oleh Dr. Agus. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Detik News, dari Mbak Mega. Untuk Dr. Agus juga, apabila bapaknya merokok, nah apakah ibu hamilnya itu juga terpengaruh dan janinnya akibat rokoknya si ayah? Sedangkan mereka sehari-hari itu dalam satu rumah. Lalu untuk penjual makanan, yang kebanyakan pembelinya itu merokok. Nah, bagaimana si penjual ini melindungi dirinya? Apakah dengan masker yang dipakai bisa mempengaruhi atau melindungi si penjual? Kira-kira apakah ada proporsi penularan atau resiko penularannya berapa persen? Kalau orang yang terpapar asap rokok ini kemudian akan terkena COVID-19. Lalu pertanyaan terakhir di sesi ini, saya harus membebani lagi kepada Dr. Agus, karena banyak pertanyaan ke Dr. Agus, juga Dr. Agus. Ada studi komparatif di Malaysia terkait kasus perokok terpapar COVID-19. Karena saat ini beberapa pekerja masih banyak yang pulang dari Sarawak, Malaysia, di saat sudah terjadi lockdown. Dan selama ini mereka hanya diisolasi mandiri atau di rumah singgah. Nah, mungkin ini pertanyaannya dari Mas Heru bisa lebih dispesifikan apa yang ingin ditanyakan dari studi komparatif tersebut. Sekian untuk pertanyaan sesi pertama. Mungkin Dr. Agus bisa mulai menjawab dulu, Dok, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman jurnalis. Banyak sekali Mbak Nurul ya. Mungkin kurang lebih ada beberapa yang overlap, Dok. Jadi kurang lebih sebenarnya dampaknya ke perokok pasif, kemudian kalau perokok aktif yang berhenti, itu apakah nanti masih ada manfaat? Kalau ada yang kelewatan kasih tahu ya. Silakan, Dok. Iya, nanti jadi saya ingat. Saya mencoba menjawab ya, satu mengenai perokok pasif atau second hand smoke ya. Jadi pada prinsipnya second hand smoke atau perokok pasif itu dampak kesehatannya kepada tubuh itu hampir sama dengan pada perokok aktif ya. Bahkan kandungan bahan berbahayanya itu jauh lebih tinggi sehingga resikonya juga tinggi pada. Sekarang dampaknya pada sistem imunitas seperti apa? Pada prinsipnya sama. Itu dia akan menurunkan sistem imunitas tubuh termasuk saluran nafas yang mulai dari silianya yang terganggu, kemudian sel-sel imunitasnya juga terganggu, sehingga resiko infeksi tentunya juga akan lebih tinggi. Terkait dengan reseptor ACE2, itu ada risetnya juga bahwa jumlahnya sedikit lebih banyak pada perokok pasif dibanding orang normal ya. Termasuk pada bekas perokok itu jumlahnya juga lebih sedikit lebih banyak dibanding orang yang tidak merokok. Artinya dia punya resiko sedikit lebih tinggi, tetapi dia di bawah perokok aktif ya untuk terjadinya infeksi COVID-19. Secara teori 3 faktor tentunya ya. Kalau perokok aktif kan dia ada faktor keempat, tetapi kalau pada perokok pasif tidak ada faktor keempat, yaitu yang sering memegang mulut untuk merokok. Kalau perokok pasif enggak. Tapi faktor ke-1 imunitas, faktor kedua ACE, faktor yang ketiga yang terkait dengan komorbid tentu ya ada semuanya. Resikonya tetap lebih tinggi, tetapi dia lebih rendah daripada perokok aktif. Itu yang terkait dengan perokok pasif ya. Kemudian yang bagaimana yang dengan komorbid tadi, yang pertanyaan tentang komorbid. Sebenarnya ini sudah cukup jelas di slide saya ya, yang terkait dengan komorbid ya, bahwa orang-orang dengan komorbid itu memiliki resiko lebih tinggi terjadinya infeksi COVID-19. Itu udah data risetnya banyak, baik di Cina, di Eropa maupun di Amerika, bahkan data di Indonesia cukup jelas. Kita di persahabatan ada hampir 63% itu ada komorbid. Dan kita tahu betul bahwa penyakit-penyakit komorbid yang ada itu sangat berurusan dengan kebiasaan merokok kan, kalau pada laki-laki. Ya, ingat kalau pada laki-laki, karena prevalensi perokok pada laki-laki di Indonesia hampir 68%, sehingga komorbid itu muncul lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan karena faktor smokingnya atau kebiasaan merokok. Sehingga tentunya riset-riset yang ada itu sudah cukup jelas mendukung bahwa
kebiasaan merokok meningkatkan komorbid, komorbid meningkatkan resiko COVID pada akhirnya. Sehingga orang merokok resikonya tentu lebih tinggi, severity-nya lebih besar, dan resiko meninggalnya lebih tinggi karena COVID. Yang berikutnya adalah tadi yang mengenai kalau orang tuanya merokok bagaimana dengan janinnya ya. Nah ini sudah banyak literatur mengenai kebiasaan merokok dan dampaknya terhadap janin ya, terhadap kehamilan bahkan pada kelahirannya. Faktornya yang menyebabkan adalah gangguan pada pembuluh darah akibat kandungan nikotin ataupun karbon monoksida yang akhirnya menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah ke arah plasenta. Ya, jadi plasentanya itu akan terjadi penyempitan pembuluh darah yang memberikan suplai oksigen ataupun makanan kepada bayi. Sehingga cenderung bayi itu akan lebih rentan untuk keguguran. Kemudian dia akan tumbuhnya lebih lambat karena suplai oksigen dan makanan yang terhambat oleh penyempitan pembuluh darah karena COVID. Nah, riset itu sudah dibuktikan di luar negeri. Kami di Persahabatan juga ada risetnya tahun 2013 bahwa pada ibu-ibu hamil yang merokok itu cenderung bayinya lahir lebih ringan dan juga panjang tubuhnya lebih pendek. Dan secara statistik berbeda bermakna ya. Itu sudah ada risetnya, ada publikasinya di Jurnal Respirologi Indonesia. Artinya itu tidak bisa dibantah bahwa perokok itu juga memberi dampak pada janinnya. Menimbulkan berat badan lahir lebih ringan, terus panjang janinnya juga lebih pendek. Ya. Tentunya itu sudah ada buktinya. Kalau di luar negeri bahkan jauh lebih banyak riset tersebut. Nah, kita juga meneliti kandungan ari-ari ya atau plasenta dan ari-ari itu kita lihat kadar kotininnya. Di situ menunjukkan bahwa kotinin di dalam ari-ari yang menuju ke bayi janinnya itu kandungannya tinggi dibanding orang normal ya. Tentu karena kotinin yang tinggi itu ini berimplikasi pada vaskularisasi yang juga terganggu. Kemudian tadi yang mengenai penjual dan pembeli. Pembeli pada kebiasaan merokok, kalau pembelinya ada COVID kemudian sering merokok, apakah penjualnya bisa berisiko terjadinya COVID? Pada prinsipnya penularannya tadi saya perjelas adalah melalui droplet. Ya. Droplet yang terhembuskan melalui batuk, bersin, ataupun bicara, atau menghembuskan asap rokok dalam radius 1-2 meter. Ya. Tentunya kalau penjualnya dekat, dia tidak menggunakan APD, seorang perokok yang COVID itu akan menularkan. Sebenarnya menularkan bukan asap rokoknya, saya ulang kembali lagi, tapi dropletnya yang keluar bersama hembusan napasnya tersebut. Dan salah satu upaya pencegahannya tentu dengan menggunakan masker. Dengan menggunakan masker, tentu resiko penularannya menjadi lebih rendah. Tetapi bukan berarti tidak sama sekali. Itu mesti diperhatikan ya, tentu penggunaan masker. Tapi yang lebih penting adalah harusnya si pembelinya tidak boleh merokok di tempat itu, sehingga tidak meningkatkan resiko. Yang terkait riset Malaysia, saya kurang jelas itu pertanyaannya apa ya riset Malaysia ya? Jadi yang riset Malaysia ini sepertinya sudah ada studi di Malaysia tentang para pekerja yang merokok dan mereka terpapar COVID-19. Apakah itu studi seperti itu juga sudah dilakukan di Indonesia, Dok? Oke. Kita sendiri sedang Perhimpunan Dokter Paru Indonesia di seluruh Indonesia sedang melakukan analisis data ya dari seluruh titik yang merawat pasien COVID dan menilai kajian hubungannya dengan kebiasaan merokok. Tentunya itu menjadi salah satu riset yang saat ini sedang kita kerjakan. Nanti kalau sudah keluar hasilnya baru kita akan beritahu. Tapi saat ini sedang berjalan riset tersebut. Dan yang satu lagi, Dr. Agus, terima kasih jawabannya sudah sangat lengkap. Hanya ada satu yang mungkin perlu diklarifikasi yang tentang studi di Perancis dan Wuhan yang menyebutkan bahwa sebenarnya jumlah kasus COVID-19 pada perokok aktif itu tidak signifikan dibanding jumlah populasi sehingga dikategorikan sebagai risiko rendah. Oke, terima kasih ya. Sebenarnya riset di Perancis maupun di Cina ini kan hanya 2 riset tersebut yang dibaca, sedangkan riset-riset yang lain yang tadi sudah saya sampaikan yang multi center ada 12 studi, kemudian studi di Amerika, kemudian studi secara histopatologi, itu semuanya lebih jelas mendukung bahwa rokok itu meningkatkan risiko terjadinya infeksi COVID-19. Kalau kita kaji yang Perancis ya, kalau saya baca
Di Perancis itu adalah dia berbicara secara proporsi. Berapa banyak sih seorang perokok yang terinfeksi COVID-19, tetapi prevalensi perokok di sana juga rendah. Artinya itu tidak bisa dikonklusikan bahwa proporsi yang rendah seorang perokok yang terinfeksi COVID itu mewakili seluruh populasi, karena populasi perokok di Perancis itu hanya sekitar 20% kalau tidak salah. Sehingga proporsi rendah yang COVID pada perokok tentu menjadi rendah karena perokoknya lebih sedikit. Nah, sedangkan yang penelitian di Cina ini yang dilihat adalah pada satu studi yang menunjukkan proporsi yang perokok itu jumlahnya yang terinfeksi sedikit. Nah, mesti dilihat dia di provinsi mana di dalam riset tersebut. Ya. Kita tahu bahwa di dalam riset epidemiologik itu harus bicara soal proporsi jumlah perokok di tiap wilayah. Kalau di wilayah tersebut proporsinya rendah, tentunya proporsi perokoknya juga rendah, sehingga resiko terhadap infeksi COVID-nya kalau dilihat hanya berdasarkan jumlah yang perokok tidak bisa dikonklusikan, tidak bisa disimpulkan. Ya, padahal kita tahu ada riset yang menyatakan bahwa 58% penderita COVID adalah laki-laki. Yang riset di Cina juga 58% penderita COVID adalah laki-laki. Nah, laki-laki di Cina itu 20 kali kebiasaan merokoknya lebih tinggi daripada perempuan. Tentunya ini mesti dikaji lebih lanjut. Kalau satu studi saja kita anggap sebagai suatu kesimpulan, menurut saya sih tidak bisa seperti itu. Yang kita bisa disimpulkan adalah riset-riset yang multi-center. Kemudian riset-riset yang juga berbasis bukti-bukti secara patologik dan histopatologik itu lebih kuat untuk bisa disimpulkan daripada studi yang hanya 1-2 saja. Saya seperti itu sih. Terima kasih Dr. Agus, saya rasa sangat jelas penjelasannya, terutama tadi yang mengenai studi di Perancis dan Wuhan, bahwa kita juga harus lebih cermat untuk membaca studi-studi yang dikeluarkan, melihat karakteristik dari populasi dan prevalensi perokok pada populasi tersebut. Untuk pertanyaan yang sesi pertama, yang belum dijawab adalah terkait harga rokok. Mungkin dari Pak Ede bisa menjawab dulu, Pak. Rokok murah itu prinsipnya kan rokok harganya sudah standar ya. Artinya sudah ada harga yang ditetapkan, kemudian sudah ada cukainya. Nah, mungkin pertanyaan yang murah itu potensinya 2. 1, cek dulu itu cukainya benar nggak? Karena kalau dia bayar cukai pasti akan menjadi ongkos produksi yang otomatis harganya nggak jauh beda. Yang kedua, yang kita khawatirkan adalah itu pasar gelap kan gitu ya. Artinya rokok-rokok yang belum didaftarkan, belum mendapatkan izin, belum dapat cukai, kemudian diedarkan, yang bisa jadi kandungannya tidak jelas dan bisa jauh lebih berbahaya. Barangkali itu kemungkinannya. Oke. Terima kasih banyak Pak Ede untuk penjelasannya. Mungkin dari Prof. Hasbullah ada yang ingin ditambahkan, Prof? Ya, memang di dalam prakteknya kita pantau ada sebagian industri yang ikut-ikut, ya kalau saya bilang sih nakal, tapi kalau bahasa kerennya menyiasati, begitu ya. Tetap dia bisa mensuplai jangka panjang pada perokok. Jangan salah, ini kita mesti pahami bahwa konsumsi rokok adalah konsumsi yang bersifat adiktif. Dia bersifat jangka panjang. Nah, sehingga upaya-upaya kita di dalam mencegah anak-anak bisa membeli rokok dengan cukai tinggi dan harga rokok tinggi tentu menjadi ancaman buat industri yang ingin justru anak-anak beli rokok. Sekarang dia mulai merokok, dia akan nyandu, dan begitu dia nyandu ini menjadi tambang emas untuk jangka panjang. Oleh karena itu ada sebagian industri yang ya mencoba menggunakan kesempatan, nggak apa-apa kita jual dengan harga murah, harga bandrol, kasih diskon begitu atau dibagi. Toh nanti kalau dia sudah nyandu ini menjadi tambang emas. Ini bagian dari soal strategi jangka panjang. Nah, tentunya pemerintah harus melarang itu.
Itu sebabnya sekarang kita lebih mendesak pemerintah untuk menetapkan harga eceran rokok terendah, bukan tertinggi. Kalau obat tertinggi, kalau rokok terendah. Kalau dia menjual di bawah itu, harusnya dikenai. Nah, ini memang bagian yang belum berkembang di masa lalu karena perkembangan mencoba mengakalin itu dilakukan di belakangan. Yaitu lihat ada yang masuk gitu kan. Nah, inilah bagian-bagian yang menjadi tantangan kita. Ada sebagian orang yang karena mendapatkan keuntungan dari industri rokok yang membahayakan orang lain, dia tidak peduli. Dia masuk ke sini, masuk ke sana, yang penting gua dapat duit, emangnya gua pikirin. Itulah tantangan kita menyadari pejabat tinggi dan juga masyarakat. Sebagian besar masyarakat kita adalah masyarakat yang pendidikannya rendah. Berbeda dengan satu iklan jamu, dalam rokok itu orang pintar tidak merokok. Ya, orang pintar tidak merokok, itu yang mesti dipahamin. Ya. Nah, itu tolong diingatin pada yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Profesor Buli. Kepada teman-teman jurnalis, apakah pertanyaannya cukup jelas atau mungkin masih ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan sebelum saya minta narasumber untuk memberikan pesan atau rekomendasinya di luar dari yang sudah disampaikan di surat untuk Presiden. Ya, kalau memang saat ini belum ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan lanjutan masih dapat disampaikan dengan mengontak langsung para narasumber yang bersedia untuk menjawab pertanyaan di luar diskusi ini. Dan untuk sebelum sesi saya tutup dan saya simpulkan, saya beri kesempatan untuk masing-masing narasumber sampaikan satu pernyataan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah saat ini. Mungkin bisa dimulai dari Pak Ede dulu sesuai dengan urutan tadi sharing di sesi diskusinya. Baik, terima kasih Prof. Bula dan teman-teman anggota dari Komnas Pengendalian Tembakau, Pak Nurul, para narasumber, Pak Agus dan Mbak Esti. Saya kira kita harus tegas ya menyampaikan kepada pemerintah bahwa kita menghadapi situasi sulit. Maka konsumsi itu lebih baik kepada konsumsi yang pokok, yaitu makanan pokok. Supaya apa? Supaya kebutuhan rumah tangga terpenuhi dan khususnya barangkali bagi anak-anak dan lansia terpenuhi. Dengan demikian terjaga kesehatannya dan tidak mudah tertular. Jangan sampai uang yang sedikit ini di saat sulit malah kita bakar untuk sesuatu yang tidak berguna, yaitu untuk konsumsi rokok dan tembakau. Saya kira itu yang harus disampaikan kepada masyarakat, bahwa ada pengeluaran yang jauh lebih penting dibandingkan uang itu dihambur-hamburkan dengan dibakar untuk rokok. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Ede. Saya persilahkan untuk kemudian dari Dr. Agus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bula. Kang Ede, ya, Bu Esti, Pak Nurul, dan dari Komnas ataupun dari para media. Saya pesannya buat masyarakat saja yang terpenting, buat para perokok berhenti merokok sekarang juga, karena waktunya tepat saat ini untuk berhenti. Terus yang kedua, buat yang belum merokok, jangan pernah untuk memulai merokok. Itu saja sebagai hal yang penting sekali. Jadi berhentilah bagi para perokok dan jangan pernah memulai merokok bagi yang belum merokok. Saya rasa ini perlu juga disampaikan kepada pemerintah supaya pemerintah juga menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang membantu berhenti merokok. Jadi termasuk penyediaan fasilitas untuk berhenti merokok, yaitu
terapi-terapi berhenti merokok dari layanan primer sampai ke rumah sakit. Tentunya kalau masyarakat ingin berhenti, nggak ada fasilitasnya, harus bayar, itu menjadi sesuatu beban lagi. Tapi kalau pemerintah bisa menyediakan, maka bagi perokok tentunya akan bisa berhenti merokok. Ya. Terima kasih banyak, Dr. Agus. Untuk berikutnya, mungkin dari Mbak Esti, Yayasan Jantung Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Nurul, terima kasih Prof. Hasbullah, Pak Ede, dan Dr. Agus. Dari saya menghimbau pemerintah untuk dalam rangka PSBB ini, di mana rumah menjadi pusat dari segala aktivitas kita, mari dibuat lagi aturan perpanjangan dari aturan mengenai kawasan tanpa rokok, yaitu rumah tanpa rokok, di mana dengan rumah tanpa rokok itu kita bisa merasa aman beraktivitas di rumah, dan kita juga bisa mengurangi resiko yang bisa membahayakan anak-anak dan para lansia yang tinggal bersama kita di rumah. Dari saya itu saja. Terima kasih banyak Mbak Esti, sangat konkret usulannya juga untuk pemerintah dapat mengeluarkan aturan yang merupakan perluasan dari kawasan tanpa rokok, yaitu rumah tanpa rokok. Untuk Prof. Hasbullah, selaku Ketua Komnas Pengendalian Tembakau, untuk pesannya kepada pemerintah, masyarakat, dan untuk disampaikan oleh teman-teman media, Pak Prof. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Saya terus terang sangat berharap kepada pemerintah. Kita sudah saksikan begitu banyak hoax yang bikin kita tambah menderita dalam COVID, dalam Vina, tapi juga tidak sedikit sejak dulu hoax yang berkaitan dengan tembakau, konsumsi rokok, yang bisa menyesatkan masa depan bangsa. Jadi saya berharap semua pejabat pemerintah lebih mengutamakan masa depan bangsa, jangan sampai anak-anak keracunan rokok lebih banyak. Saya sangat dukung itu Yayasan Jantung, rumah tanpa asap rokok harus menjadi sebuah moto baru, harus menjadi sebuah paradigma baru di dalam mempersiapkan generasi emas 2045. Kalau enggak, kita akan mempersiapkan generasi cemas yang tidak bisa bersaing. Jadi buka mata, lihat risiko jangka panjang, wahai pimpinan-pimpinan negeriku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hasbullah. Saya rasa sudah cukup menyimpulkan isi dari diskusi kita hari ini, pesan dari keempat narasumber, yang juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman media, bahwa memang merokok itu akan semakin meningkatkan beban Indonesia dalam menangani COVID-19, mengingat bahwa memang rokok itu adalah PR lama yang sudah menjadi beban bagi layanan kesehatan, dan membebani jaminan kesehatan nasional juga, dan ini adalah saat yang tepat bagi individu-individu yang ingin menurunkan atau mengurangi konsumsi rokoknya, untuk melindungi orang-orang di rumah dan juga untuk melindungi dirinya sendiri, jangan sampai perilaku tersebut malah meningkatkan risiko untuk terinfeksi COVID atau risiko untuk mendapatkan infeksi dengan gejala yang berat, dengan risiko kematian yang lebih tinggi. Dan untuk semua itu terjadi, sudah disampaikan beberapa opsi-opsi kebijakan untuk membentuk suatu enabling environment yang bisa membantu masyarakat untuk mengurangi konsumsi rokok dan mencegah anak-anak untuk merokok, serta melindungi anggota rumah yang tidak merokok, dan juga untuk melindungi perokok itu sendiri. Terima kasih banyak Bapak Ibu narasumber dan teman-teman media yang sudah hadir dan meluangkan waktunya siang ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diskusi kita siang ini bermanfaat dan dapat terwujud suatu kebijakan yang mendukung upaya penanganan COVID-19 yang lebih baik di Indonesia.
Terima kasih banyak. Saya Nurul Untungan mengundurkan diri dari diskusi siang ini. Selamat beraktivitas dan menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Selamat Terima siang. kasih Mbak Nurul, selamat Terima sore, kasih, Mbak selamat Nurul. buka puasa. Terima Terima kasih. kasih semua teman-teman Ya, sehat penyaji. selalu semuanya. Selamat puasa, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah.